Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Ghazal Nabila dengan NIM L1A023047. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Dinamika Populasi. Sebelumnya saya udah copy paste datanya ke Excel. Jadi untuk yang pertama di sini kita di sini buat jumlah rata-rata dan min max-nya. Untuk jumlah sama dengan sum, kita copy, enter, kita tarik ke samping. Untuk rata-rata sama dengan average, kita blok ke bawah, enter. Lalu kita tarik untuk min sama dengan min, enter. Untuk max sama dengan max, untuk selanjutnya kita buat standarisasi upaya. Standarisasi upaya CPUE. Di sini kita ketik tahun. Untuk tahun kita copy paste. Setelah itu kita ke alat tangkap pawai, GILNet, dan pancing. Setelah itu, untuk rumus dari standarisasi upaya itu sama dengan catch dari rawai kita bagi dengan upaya dari rawai. Enter. Kita blok. Untuk GILNet juga sama dengan produksi dari GILNet dibagi dengan upaya dari GILNet. Kita tarik. Untuk pancing juga sama dengan produksi dari pancing dibagi dengan upaya dari pancing. Nah, di sini selanjutnya jangan lupa totalnya sama dengan sum, enter. Untuk selanjutnya kita buat Fishing Power Index. Fishing Power Index atau CPUE dibekukan. Ini kita ketik lagi tahun, kita copy paste aja sama totalnya. Setelah itu kita ketik lagi rawai, GILNet, dan pancing. Nah, karena di sini standarisasi upaya CPUE alat tangkapnya itu pancing memiliki total yang paling besar,
Jadi kita menggunakan pancing sebagai pembagi. Jadi sama dengan upaya dari rawai kita bagi dengan pancing. Karena pancing yang paling besar kita bagi, kita enter. Seperti ada yang salah, ini harusnya di sini. Nah, kita tarik ke bawah. Untuk Gillnet juga sama. Standarisasi upaya dari Gillnet kita bagi dengan pancing. Kita tarik untuk pancing sama kita bagi dengan pancing itu sendiri. Jangan lupa totalnya. Selanjutnya kita buat di sini upaya standar. Jangan lupa tahunnya lagi. Kita copy. Lalu kita buat rawai dulu. Rawai. Gillnet dan pancing. Untuk rumus dari upaya standar sendiri itu produksi dikali dengan CPUE dibukukan. Produksi atau upayanya kita produksi dari rawai salah ini seperti upaya dari rawai dikali dengan fishing power index dari rawai. Bentar. Kita tarik. Sepertinya ini ada kesalahan rumus. Harusnya upaya standar itu bukan produksi, tapi upaya. Selanjutnya untuk Gillnet juga sama dengan upaya dari Gillnet dikali dengan fishing power index Gillnet. Untuk pancing sama dengan upaya dari pancing dikali dengan ini. Setelah itu kita buat produksi total di sini. Untuk produksi total sendiri itu kita jumlahkan masing-masing produksi. Kita sum aja. Sum produksi.
sama dengan produksi tambah produksi dari Gillnet ditambah produksi dari pancing. Lalu kita enter, kita tarik. Selanjutnya, kita di sini buat upaya total. Upaya total. Sama dengan upaya dari rawai kita ditambah dengan Gillnet, kita tambah dengan pancing. Langsung aja sama dengan sum dari rawai, Gillnet, dan pancing. Enter. Lalu kita tarik. Setelah itu kita buat CPUE total. Untuk rumusnya sendiri itu sama dengan produksi total dibagi dengan upaya total. Enter. Kita tarik. Kita kecilin aja. Selanjutnya kita buat CPUE plus bagi dengan CPUE total. Untuk rumusnya sendiri itu sama dengan CPUE yang kedua dibagi dengan CPUE yang pertama. Berarti kalau yang kedua itu sama dengan yang ketiga dibagi dengan yang atas. Sama dengan 3,80 dibagi dengan 3,05 sama dengan 3,16 dibagi dengan 3,8. Ini aja. Nah, lalu setelah itu kita buat intercept, slope, MSY, dan yang lainnya. Yang pertama kita buat untuk metode Fox terlebih dahulu. Kita buat metode Walter Hilborn terlebih dahulu. Di sini kita siap metode Walter Hilborn. Lalu kita buat A, B, C, R, Q, K, MSY, FMSY, CTB, TAC, TAC, CTB. Lalu kita regresi data
data analyze, regression. Untuk Y-nya sendiri itu adalah yang ini. Untuk X-nya sendiri itu produksi total, upaya total dan CPOE total. Lalu kita ketik output range-nya. Kita taruh di sini saja. Lalu kita oke. Nah, untuk A-nya itu adalah ada terkendala. Baik, karena tadi saya mengalami kendala jaringan, jadi video Zoom-nya hilang. Sekarang kita lanjut. Tadi terakhir kita sudah meregresi untuk metode Walter Hilbrand. Untuk A-nya itu sama dengan intercept. Untuk B-nya itu sama dengan X variabel 2. Untuk C itu X variabel 1. Dan untuk R itu sama dengan A. Untuk Q itu sama dengan minus dari C. Untuk K itu sama dengan rumusnya A dibagi dengan buka kurung C dikali B. C dikali B lalu enter. Untuk MSY sama dengan R dikali K dibagi 4. R dikali dengan K dibagi 4. Untuk JTB itu sama dengan (80) dibagi dengan 100. Untuk JTB sendiri rumusnya itu sama dengan TAC, sama dengan 80 bagi 100 dikali dengan MSY. Enter. JTB dan TAC itu sama. Ini enggak. Ini MSY. Nah, untuk metode Walter Hilbrand sendiri kita udah selesai. Kita lanjut ke metode Fox. Kita di sini aja. Metode Fox.
metode Fox. Untuk metode Fox, kita ketik intercept atau A, lalu intercept, lalu slope atau B, lalu MSY, FMSY, TAC, TAC atau JTB, lalu untuk metode Fox, regresinya itu kita beda lagi. Di sini kita data analyze, regression, oke. Untuk Y-nya itu pada metode Fox adalah len CPUE. Oh, kita belum buat len CPUE. Di sini kita buat len CPUE sama dengan len dari CPUE total. Enter, kita tarik. Baru kita bisa regresi untuk Fox. Untuk Y-nya sendiri itu adalah len CPUE. Untuk X range-nya itu adalah produksi total. Kita output kita taruh di sini. Lalu kita oke. Oh, ada yang salah. Kita taruh sini. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan hasil regresi dari yang Fox. Untuk intercept itu sama dengan intercept. Untuk slope-nya itu adalah X variabel 1 untuk rumus MSY-nya sama dengan min buka kurung 1 dibagi slope atau B, tutup kurung dikali dengan eksponen dari intercept dikurangi 1. Enter. Untuk FMSY-nya itu sama dengan min 1 dibagi dengan MSY. Enter. TAC-nya itu sama dengan 80 dibagi
dengan 100 dikali dengan MSY. TAT dan JTB itu sama dengan 80 dibagi dengan 100 dikali dengan MSY. Baik, mohon maaf karena tadi laptop saya mati karena habis baterai, saya baru bisa melanjutkannya lagi. Nah, tadi terakhir kita sudah menyelesaikan metode Fox dan metode Walter Hilborn. Sekarang kita bisa buat grafik dari CPUE total per tahun. Nah, kita insert, terus kita pilih yang scatter paling kanan, terus kita add select data. Ini kita remove, kita add, terus CPUE per tahun. Untuk series X-nya itu adalah tahunnya itu sendiri. Kita pakai yang ini saja. Lalu untuk Y-nya itu adalah CPUE total. Kita oke. Nah, di sini kita bisa checklist existential, data labels, terus kita ganti di sini CPUE total. Di sini kita ganti jadi tahun. Setelah itu, di sini karena dari 2019 kita ganti tidak bisa sebentar. Nah, ini kita ganti dari 2020 dan ini 2025. Kita enter. Nah, untuk grafik CPUE per tahun ini sudah jadi. Kita taruh di sini aja. Lalu habis itu kita buat total penerimaan nelayan, total biaya, dan keuntungan. Nah, kita buat di sini saja. Di samping rumus, kita buat di sini total penerimaan nelayan. Terus habis itu total produksi. Untuk rumus total penerimaan nelayan itu total produksi dari masing-masing metode dibagi dengan biaya atau harga jual. Maksudnya berarti total produksi dari masing-masing metode dikali dengan harga jual. Nah, di sini kita harga jual.
nelayan. Untuk total produksinya itu kita jumlahkan total produksi dari masing-masing alat tangkap. Ini kita tambahkan dengan ini, lalu kita tambahkan dengan ini. Kita enter. Setelah itu buat harga jual itu 65.000. Enter. Nah, lalu untuk rumusnya itu buat total penerimaan nelayan sama dengan total produksi dari masing-masing alat tangkap dikali dengan harga jual. Nggak bisa. Dikali dengan harga jual. Enter. Nah, kita mendapatkan nilai yang tertera untuk total penerimaan nelayan. Nah, lalu selanjutnya kita buat total biaya dari penangkapan. Untuk rumusnya sendiri itu kita di sini buat total biaya dari masing-masing alat tangkap, rawai, gillnet, dan pancing. Kita buat di sini total dari biaya rawai adalah sama dengan ini, enter. Buat gillnet sama dengan ini, enter. Buat pancing sama dengan ini, enter. Nah, buat rumus total biayanya itu total penangkapan. Rumus dari total biaya penangkapan itu total biaya dari ketiga ini dikali dengan unit unit alat tangkapnya ada berapa ada. Nah, kita sum dulu ini. Lalu kita kalikan dengan 3 karena total alat tangkap kita adalah 3. Kita enter. Selanjutnya kita sudah mendapatkan total biaya penangkapan ikan cakalang selama 5 tahun. Nah, untuk yang terakhir itu ada keuntungan bersih usaha. Rumusnya itu penerimaan dikurangi dengan total biaya. Di sini penerimaan total biaya. Penerimaannya itu adalah sekian. Buat total biaya itu sekian. Lalu untuk keuntungan adalah sama dengan penerimaan dikurangi dengan total biaya. Penerimaan dikurangi ya Allah. Penerimaan dikurangi penerimaan dikurangi.
sama dengan penerimaan dikurangi, kita tulis di sini aja total biaya. Nah, kita mendapatkan keuntungan bersih usaha adalah sekian. Ini adalah penerimaan dikurangi dengan total biaya penangkapan. Nah, sekarang saya sudah menyelesaikan perhitungannya. Nah, metode yang paling relevan untuk pengolahan data ikan cakalang adalah model Fox, karena model Fox itu menghasilkan edges R-nya itu 0,879. Artinya hubungan antara upaya dan hasil tangkapan itu paling baik dijelaskan oleh model ini. Terus selain itu, parameter dan hasil MSY dari Fox juga itu adalah paling masuk akal dibandingkan dengan metode Walter Hirborn yang hasilnya tidak logis, yakni MSY-nya terlalu besar dan R kuadratnya itu negatif. Nah, sekian video penyelesaian UAS mata kuliah Dinamika Populasi 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.